Oke, baik. Teman-teman, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, hari ini kita akan belajar ya materi baru dan awal yang kita mulai pada hari ini. Ini disebut dengan vektor ya. Vektor. Ya. Vektor itu kalau kita cari lahan ya, misalkan, oh Pak itu saya beli tanah itu berapa vektor gitu ya. Ya, berapa vektor hektar. Sedikit joke biar teman-teman nggak bosan ya. Oke, vektor ya. Sebelum saya ke sana, teman-teman bisa lihat ke screen yang saya share di sini. Untuk vektor, basically saya tidak akan menyebutkan secara teori apa itu perbedaan vektor dan perbedaan yang mendasar tentang dengan gambar bitmap ya, JPEG. Kalau orang teknis menyebutnya gambar raster ya. Ini saya tunjukkan beberapa contohnya vektor ya untuk mengenali. Dan oh ya teman-teman, sebelum saya bilang ketika ada yang memang Pak saya belum bisa desain, tenang aja. Nanti kita bahas basically, dan bagi teman-teman sudah bisa mendesain mungkin bisa mengikuti dulu, nggak apa-apa. Kalau misalnya bisa membantu teman yang lain juga is oke kan teman-teman. Saya yakin juga nanti bisa sharing di grup kelas dan sebagainya, jadi saya kira nggak masalah. Nah, untuk vektor sendiri perbedaannya mendasar dengan bitmap nanti akan saya sampaikan ya. Tapi kalau orang bilang teknis, mungkin teman-teman suatu saat akan bekerja di dunia industri percetakan kaos akan sering mengerjakan. Nah, ini untuk vectoring teman-teman bisa lihat. Bentar, saya materinya lupa di mana. Nanti ini teman-teman bisa ambil sendiri di drive ya. Nah, ini untuk vectoring teman-teman ya. Ini saya akan tunjukkan beberapa samplingnya yang simpel-simpel aja. Yang paling simpel kita bisa melihat di sini ya. Bentar, bisa bukanya pakai apa ya? Oh ya, pakai ini aja. Oke. Nah, contoh paling simpel seperti ini. Ini vectoringnya ya. Seperti ini contoh gambar simpelnya. Ini paling simpel ya. Seperti ini. Contohnya juga bisa. Nah, ini contoh yang lain juga seperti ini. Jadi ini yang saya sampaikan ini lebih cenderung kepada hal yang nanti bisa langsung kita pakai di lapangan ya. Jadi tidak teoritis banget, tapi tahun teknis ini bisa langsung kita pakai di lapangan. Bahkan harapan saya Anda selesai sesi vectoring ini, teman-teman juga bisa langsung untuk produksi, misalkan bisa membuat desain kaos dan nanti bisa terjun sebagai desainer kaos dan sebagainya ya. Contohnya juga di sini ya, cukup bagus ini ya. Oke, nice. Teman-teman tahu ini siapa ya? Ya, Captain America ya. Captain America ya, temennya si Tony Stark ya, Iron Man ya, dengan Iron Suit-nya itu ya. Mohon maaf berisik karena ada satpam ya di depan. Ya, ini seperti ini. Contohnya lain juga ya. Ini bagus banget model vectoring untuk karakter tawon ya. Nah, seperti ini bagus banget. Oke. Jalan juga ini teman-teman pasti udah tahu semua ya. Pahlawan ya, bukan pahlawan sih, karakter anime. Siapa lagi kalau bukan Naruto ya, benar Naruto. Oke ya, ini versi ini ya, dan ini contoh saya buat kemarin teman ya. Seperti ini ya. Ini ya buatnya nggak lama ya. Paling 2 jam. Ya, tapi karena saya sibuk ya 2 hari ya. 2 hari. Tapi karena banyak kegiatan di kantor ya 2 minggu. 2 semester mas teman-teman ya. 2 semester, enggak bercanda ya. Ini contoh yang simpel juga. Hasil vectoringnya seperti ini. Ini teman-teman tahu, pernah nonton atau mungkin punya koleksi mainannya. Ini Zoid ya. Ini Liger Zero yang Zero ya, tanpa armor. Ini bagus banget nih. Diturun ke kaos ini well masuk ya nah. Mantap. Nah, seperti ini ya. Seperti itu contoh-contohnya. Nah, nanti akan saya contohkan beberapa ya. Sebelum ke sana saya contohkan dulu. Nanti aplikasi kita gunakan teman-teman boleh bebas aplikasi untuk vectoring. Kalau di sini saya menggunakan Corel X7, Corel 17. Kenapa pakai itu? Ya, yang pertama punyanya itu. Yang kedua memang saya lebih cenderung menggunakan aplikasi yang bisa saya bisa beli gitu ya.
Kebetulan saya bisa beli di sini juga beberapa Corelnya seperti ini, dan teman-teman juga logikanya kita suatu saat nanti bekerja ketika mungkin kita masih level mahasiswa, cari yang mungkin lebih murah saya adalah Corel ya. Kalau Adobe saya kira lumayan mahal ya, tapi kalau untuk belajar ya tanda kutip saya tidak ngajari untuk nge-crack, tapi ya kalau the power of kepepet itu memang bisa ya, bisa banget. So lanjut lagi, saya contohkan dulu. Ini saya menggunakan aplikasi yang contohkan di sini adalah menggunakan aplikasi Corel X7. Ini dulu aja. Saya asal dulu, yang penting dapat screennya ya. Basicnya seperti ini bentuk aplikasinya. Nah, ini akan saya tunjukkan basic lagi perbedaan antara gambar vektor ya, visual vektor, sama gambar berupa basicnya raster atau JPEG, bitmap kalau orang bilang gitu ya. Nah, di sini sebelum ke sana teman-teman ya, saya akan bukakan dulu contohnya. Ini aja lah ya, harusnya bisa. Oke, drag and drop sini, des. Oke, saya udah dapat gambar close up ini. Ini basicnya adalah vektor, teman-teman ya. Vektor. Sebelum ke seperti ini semua, ya, gambarnya seperti ini adalah contoh gambar vektor. Nah, ini sebelum ke ini, ya. Ini ketika saya buat vektor cukup gampang. Ya, ini gambar vektor di sini, ya. Set. Ya, nanti teman-teman bisa seperti ini. Kita lihat ini gambar vektor ya. Bedanya adalah ketika gambar vektor kan dia basicnya adalah line kurva ya. Jadi kalau misalkan masih dalam bentuk garis seperti ini ya, misalkan saya membuat garis seperti ini, nah seperti ini kelihatan ya, ini belum dalam sebuah bentuk vektor, namun masih dalam merupakan bentuk garis. Jadi vektor itu adalah gabungan beberapa garis, entah itu lurus atau lengkung, yang nanti membentuk sebuah ruang ya. Kalau seperti ini masih dalam sebuah line ya, masih dalam sebuah line ya. Nah, kalau misalkan sebuah vektor, contohnya ini saya membuat sebuah seperti ini ya, set ya. Nah, gini contohnya saya buat lurus dulu aja. Nah, ini kalau seperti ini juga masih dalam bentuk sebuah garis, bukan sebuah vektor. Kita proofingnya saya klik nih, coba saya kasih warna. Ketika saya kasih warna dia nggak muncul, maka dia belum dikatakan sebuah vektor karena dia masih sebuah garis ya. Nah, maka biar dia jadi sebuah vektor, maka ujung pertama ya, node yang awal sama node yang akhirnya harus bertemu. Nah, jadi saya buatnya seperti ini. Des, saya temukan ya kan, des, maka dia keluar warna ya. Node aja bertemu dengan jodohnya, masa teman-teman tidak ya kan. Seperti itu ya, seperti ini. Nah, ini maka sudah dijadikan sebuah vektor ya. Ini, nah ini shadel dulu ya, ini juga shadel beragak biru. Nah, jadi vektor seperti itu. Apapun bentuknya, bahkan ketika saya membuat bentuk yang mungkin lebih abstrak lagi kayak gini ya. Yang penting ini ketemu hasil akhirnya dan sebagainya, garis node awal sama node akhir bertemu seperti ini ya. Ini sudah jadi gambar vektor seperti ini ya. Nah, makanya ketika saya membuat seperti ini ya, contohkan dulu ya. Ini saya punya tempat yang masih kosong ya. Aduh, pencet, maaf ya. Ini akan saya tunjukkan. Saya akan membuat free vektor dengan freehand ya. Ini nanti toolnya akan saya tunjukkan satu-satu. Nah, seperti ini ya. Untuk basic membuat vektor ya, misalkan saya membuat kayak gini aja, set, ya, terus gini, ya. Aduh, ketemu nggak? Mesti nggak ketemu. Oke, saya temukan dulu. Kok jelek ya? Ulangi ya. Kadang juga perlu ada kesalahan biar keren ya teman-teman ya. Atau masalah Pak? Oh ya, maaf ya. Ini seperti ini aja, set. Set. Oke, ketemu nggak? Oke, coba kita cek. Coba ketemu. Oke, ketemu. Terus coba saya kasih warna. Oke, bisa ya, kasih warna bisa. Nah, tinggal kasih gini aja teman-teman, kasih buletan di tengah ya. Taruh sini, set. Nah, jadi tuan tentakel yang agung ya. Ya. Udah gini aja teman-teman, udah jadi seorang desainer ya. Ngene tok.
cukup gampang ya. Kayak gini cukup bagus ya. Ya, tapi ya nggak gini banget ya. Ini mungkin ya mau menawar boleh silakan. Ya, nah, ini karya ini sudah abstraknya tingkat dewa ini. Jadi dewa pun kalah abstrak ya. Ini sudah cukup. Ya, ini saya buka penawaran ya, yang paling ini. Ngadus ya, jadi mau gatel. Ya, oke. Ya itu contohnya seperti itu basically. Nah, saya akan membedakan teman-teman ya, antara gambar bitmap berbasis raster sama gambar yang basisnya adalah sebuah vektor ya. Saya tunjukkan dulu. Tadi sudah saya contohkan, ini contoh gambar vektor. Kalau paling enak bedainnya adalah nek vektor itu Pak, nek di zoom besar ya, diperbesar itu nggak pecah benar ya. Jadi bahkan Anda buat gambar vektor, gambar bulat gini ya. Oke, bulat seperti ini saya kasih warna merah misalkan atau pink ya. Ini saya perbesar segini, nah dia nggak akan pecah ya. Karena dia basisnya adalah digital ya. Dia nggak akan pecah. Dicetak segede apapun nggak pecah. A3 bahkan seukuran Balio segede manapun yang punya Amicom tuh dia nggak akan pecah. Bahkan dicetak segede dunia pun nggak pecah ya toh. Masalahnya ada printernya yang segede itu nggak. Atau bahkan dicetak segede dunia akhirat pun dia nggak akan pecah ya. Nah ini contoh. Jadi memang satu pembuktian teknisnya gampang itu dia ketika di zoom nggak pecah. Saya contohkan di sini. Kita kembali ke gambar awalnya teman-teman ya. Oke ya di sini ya. Nah ini contohnya saya punya gambar mbak cewek ini. Ya, ini matanya, ini juga semua ini basic vektor ya. Jadi gambarnya ini kombinasi antara garis lurus dan lengkung. Contohnya ini saya punya, nah ini ya, ini, sorry saya belum pecah. Contohnya saya punya ini bayangan rambut ya. Nah ini kan basicnya dari garis lurus dan lengkung ya, yang saya kombinasi jadi sebuah untuk efek garis shadow bayangan di cahaya di rambutnya. Nah ini saya contohkan di bagian mata. Ketika kita zoom, wah ini ya. Terus dia nggak akan pecah ya. Bagus sih vektor ya, bagus ya. Ini seperti ini ya. Bahkan contohnya ya bagian area bibir ya. Ini saya besar terus, dia itu nggak akan pecah ya. Beda ketika ini gambarnya coba saya copy paste dulu. Saya exportize. Oke. Saya asal dulu ya. Saya asal dulu untuk. Aduh kok PDF toh. Sorry. Saya membuat dia sebagai gambar JPEG ya, sampel. Ingat teman-teman, ingatin di download ya, di download. Nah saya akan coba inputkan gambar ini berupa JPEG yang akan saya separasi bandingkan dengan di mana di download ya. Oke di download. Oke sampel. Coba saya teman-teman nanti drag and drop mainnya ya. Ini coba saya taruh, kita separasikan ketika gambar. Ini yang sebelah kiri adalah gambar vektor, yang sebelah kanan adalah gambar JPEG ya, basicnya raster. Kita perhatikan, ketika ini saya zoom ya, ini oke, fine, dia nggak pecah ya. Tapi ketika bagian gambar, coba saya zoom contohnya bagian mata sini aja. Nah, pecah ya, makin pecah karena basicnya adalah dia berbasis ya pixel ya. Oke, ini saya delete aja. Jadi kalau lebih basically untuk membuat vektor adalah seperti itu teman-teman ya. Jadi kita akan bermain di area ini ya, di area sebelah sini ya. Kita akan menggunakan freehand, 2-point line, bezier ya. Terus nanti ada B-spline, 3-point curve, di antara ini aja yang sering kita gunakan. Yang sering banget kita gunakan dengan teman-teman desainer ya, khususnya untuk kita buat vectoring. Nah, bahkan kenapa kita belajar penting untuk vectoring dan kenapa di awal, memang di awal teman saya kasih yang paling susah. Karena kalau udah di depan dapat susah, nanti belakang itu enak. Karena dengan kemampuan vectoring ini sangat powerful, teman-teman bisa membuat apapun. Bisa wajah, dan itu nanti ya, teman bisa bahkan membuat layouting maupun poster, majalah itu ini di screen. Gitu ya. Gitu bisa ya. Jadi sangat-sangat mudah. Nah, maka saya sampaikan vektor di awal dan ini ternyata terbukti efektif bahkan untuk prodi-prodi yang mungkin belum atau sama sekali tidak mengenalkan secara teknis di dunia komputer. Ini sangat-sangat mendukung ya. Jadi ini seperti itu, langsung aja. Sebelum ke sana ada tahapan untuk kita membuat produksi di sini ya teman-teman ya. Ini saya akan kenalkan dulu sebelum ke arah kita menggunakan teknis, menggunakan beberapa tools di sini.
Jadi untuk proses kerja dalam byte vectoring kita pendekatan ke profesional. Jadi modelnya teman-teman nanti punya, jadi modelnya seperti ini. Jadi tahapannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah jadi contohnya ini teman-teman vectoring nggak harus dengan foto ya. Saya tuh heran, anak-anak tuh sering melihat ketika vektor tuh ada foto terus kita buat vektor, dibuat kartun-kartun. Sebenarnya tidak harus. Mungkin teman-teman yang jago gambar bisa gambar sendiri. Contohnya ini kita punya basically kita punya sketsa. Nah, sketsa ini kita buat sketsa manual ya, terus kita scan ya, kita pindai, kita buat digitalnya boleh di foto, buat pakai scanner tuh boleh. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kita masukkan ke aplikasi Corel contohnya, Corel ataupun Illustrator silahkan. Saya pakai Corel aja. Nah, ini teman bisa disebut dengan marking. Marking tuh kayak gini. Jadi ini semua kita blok. Nah, pakai aplikasi tadi, pakai tools tadi kita blok seperti ini ya. Nah, biasanya ini disebut dengan marking. Jadi menandai mana yang sudah kita buat vektornya didigitalkan kan gitu ya. Ada juga nanti setelah itu kita proses coloring. Jadi sebenarnya ini sama sini sebenarnya bagian dari satu boleh. Jadi Anda marking sekali kasih warna boleh. Terakhir nanti finishing. Finishing itu detailing. Bisa orang bilang detailing finishing ya. Jadi kita memberikan beberapa efek-efek yang mungkin kalau bagian ini ada ini robotnya seperti ini, ada sirip-sirip gini, terus kita berikan efek-efek kayak gini. Nah ini ya marker ini ada BT ya, Birna Tagger itu wajib. Jangan lupa follow Instagramnya ya, BT Birna Tagger ya. Seperti itu. Jadi ketika sudah kita membuat visualnya ya, kita finishing. Kalau sudah teman-teman, nah nanti hasilnya kan banyak hasilnya. Bisa Anda buat untuk bukannya pakai ini lagi. Bisa kita buat untuk model visual dibuat poster seperti ini, atau bahkan bisa kita buat untuk mockup di kaos seperti ini. Nah, jadi memang bisa untuk mockup di kaos ya, seperti ini ya. Nah, tadi ada Pak Sapan lewat nggak apa-apa ya. Oke. Itu bentuk tugas. Oke, nah seperti ini. Lalu juga bisa Anda buat fokus ke ini aja, ke kaosnya teman-teman ya. Mbaknya aja boleh tapi kaosnya jangan ke budalnya. Ini porno ini. Nah, itu kuwi cah, jadi rapopo ya. Oke. Seperti itu ya. Terus nanti teman-teman saya minta untuk membuatnya itu menggunakan ini beberapa aset visual di sini ya. Saya mintanya di sini. Tapi itu nanti saya akan upload di Drive untuk teman-teman bisa akses ya. Kayak gini. Nah, ini ya. Oke, kenapa ini? Oke, sorry. Pencet. Nah, oke, seperti ini ya. Ini sudah saya buatkan sketsanya, sudah saya upload. Nanti gambarnya teman-teman kita seragamkan ya. Ini adalah gambar ini terinspirasi dari Iron Man ya. Ini kalau segitiga nggak salah Mark V ya, Mark 5 nggak salah. Cuman saya nggak gitu yakin. Ya, karena gambar Iron Man ribet ya, kita versi simpelnya seperti ini ya. Seperti ini ya. Oke, ini dari sisi depan, sisi samping ya. Nanti kita seragam aja pakai yang sisi samping biar seragam dan kita satu kondisinya enak ya. Oke, sisi depan. Nah, ini sisi atas, sisi depan ini karena banyak teman-teman mahasiswa itu kadang kritis ya. Jeli ya melihat hal-hal yang maka ini saya kasih celana, tapi ini tanya, "Pak, itu robotnya cowok atau cewek?" Nah, paling aman tak kayak katok. Nah, jadi men teman-teman nggak banyak tanya, netral ya. Ini juga sama ya, dia melihat ke masa depan. Nah, ini pose kemenangan. Ini biasanya nih teman-teman yang gerombol cowok-cowok ya toh, pergi jomblo-jomblo ya berlima pergi ke ini pose kemenangan gitu ya. Set ini kayak di film anime itu ya toh. Gini set. Nah, depan kali ya, keren ya, di shoot ke belakang pakai foto untuk Instagram. Ini kaya One Piece ya, ini tangannya bentuk X nih ini gitu. Buat Instagram. Apa-apa Instagram itu. Oke, sebelum sana kita akan masuk lagi ke aplikasi teman-teman ya. Nanti step by step teman-teman bisa ikuti di sini ya. Oke, di sini saya akan menggunakan fiturnya apa mau? Saya kadang suka ngeblank. Nah, oke, kita akan menggunakan di sini. Contohnya saya menggunakan freehand. Ya. Jadi ini beberapa fitur kita menggunakan freehand, 2-point line, terus ada juga 3-point curve dan sebagainya. Coba saya pakai freehand. Ya. Teman-teman nanti bisa praktekkan di rumah. Ya. Pakai freehand itu ini bebas gambar ranggenah ini. Nah, gini.
Terus yang penting ingat, not awal, not akhir harus bertemu. Tes gini. Nah, ini ketika saya kasih warna kok amuba cah. Karek nang moto iki, moto ning ngene iki dadi amuba. Sik keyboardku sik endi to? Iki keyboard iki. Motone loro, dadi amuba. Iki siapa belah diri. Amuba. Gak tahu kenapa saya kalau gambar abstrak itu seneng. Bisa anggap aja bagus gitu aja, nggak apa-apa. Oke, kayak gini ya. Nah, ini contoh freehand. Nah, ini tapi kalau saya pribadi jarang menggunakan fitur ini. Ya, teman-teman bisa mungkin menggunakan hanya untuk mencoba menggambar. Nanti silakan digambar ya. Ya, silakan digambar secara abstrak gitu ya. Dan tolong jangan diupload di Instagram, di story apalagi. Itu gambar yang Anda buat dengan freehand itu adalah aib gitu. Gambarnya mesti gila nih. Kalau berani nanti kita upload tunjukkan ke saya ya. Buat gambar abstrak gak jelas itu. Tapi tolong jangan buat tuan tentakel yang agung. Itu udah punya saya ya. Oke, contoh yang lain juga kita menggunakan ada namanya 2 point line. Ini sering kita gunakan. 2 point line itu cukup gampang. Misalkan kita membuat basic nih garis-garis ya. Kayak gini. Jadi teman-teman misalkan saya pakai 2 point line, ini diklik tahan ya. Terus saya tarik misalnya sampai segitiga ya. Terus dilepas. Des, dapat kayak gini. Nah, notnya lagi kita paskan, des, diklik tahan, tarik lagi, seperti ini. Nggak usah lurus nggak apa-apa ya, is oke kayak gini. Lepas. Nah, dapat lagi. Terus yang di sini kita di note lagi, klik, ya, tahan. Terus kita tarik lagi. Nah, tarik lagi, des. Ingat, note awal sama note akhir itu harus bertemu dengan baik. Ya. Halo. Ya, ini baru ya, oke ini. Ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah maka kita dapat sebuah vektor berupa segitiga. Nah, oke, jadi coba saya kasih warna. Karena jadi cukup gampang kalau menggunakan yang tadi kita menggunakan 2 point line. Saya ulangi lagi ya. Klik, tahan, lepas, gitu. Diklik, tahan, geser, lepas lagi, ya. Terus diklik, tahan, geser, gini, lepas lagi, terus klik, tahan, geser, lepas, diklik lagi, tahan, terus geser, lepas, des. Nah, coba kasih warna. Oke, ini contoh menggunakan 2 point line. Kita taruh sini ya. Oke, contoh yang juga kita menggunakan jangan pakai bezier saja jarang ya. Kita pakai yang kita gunakan aja. Misalkan kita menggunakan 3 point curve. Nah, ini yang beda. 3 point curve ini sebentar. Nah, pencet. 3 point curve ini adalah kita bisa membuat kombinasi garis lurus, cuma ketika kita geser dia nggak lepas, tapi dia membuat lengkungan. Contoh ini, saya akan membuat efek daun. Misalkan perhatikan teman-teman ya. Diklik dari sini, saya tahan, terus saya geser seperti ini. Set, ketika kita lepas, misalkan dapat di sini ya titiknya, kita lepas, tek. Ketika masih kita geser, asik, dia goyang ya. Dan harus digoyang dulu kayak gini. Nanti harus digoyang dulu ya. Habis itu setelah misalkan dapat lengkungan yang pas seperti ini misalkan ya, terus kita klik, nah maka dapat garis lengkung. Ya, kalau misalkan pengen lurus ya nggak usah digeser, digoyang itu nggak usah, dia dapat lurus aja gitu. Contoh lagi saya buat di sini, set, saya tarik di sini, ya, gini, ya, nah, misalnya dapat sama sini, terus, nah, geser, nah ini goyang boleh, harus digoyang ya, wajib digoyang. Nah, ini untuk buat rambut contohnya. Ya, gini boleh. Ya. Oke, terus kita taruh sini. Des. Nah, terus ini saya sambungkan dek. Sini set. Geser, goyang, set. Nah, ini juga sama. Set kaki sambungan des. Goyang. Dek. Nah, maka sudah dapat berupa daun ya. Maksud apa? Ya enggak. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau membuat lengkung kayak ini, kalau membuat lurus pakai 2 point line. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana Pak ketika kita membuat kombinasi? Kan gitu. Kan ini kan kemarin tadi kita membuatnya maiku bubar. Maiku geser ya. Nah, misalkan kita membuat tadi kan
Kalau kombinasi gimana, Pak? Oke, tenang, tetap tenang dan jangan panik. Tetap tenang dan jangan ya, panik ya. Nanti kalau error baru panik ya. Nah, ketika seperti ini kita ingin membuat kombinasi ya, membuat kombinasi teman-teman, maka cukup gampang teman-teman nanti bisa menggunakan 2.9 dulu boleh seperti ini. Klik. Saya membuat contohnya ini daun yang sama. Nah, saya klik di sini, saya geser ke bawah, tahan. Nah, ini saya buat lagi dotnya, klik di sini, saya geser ke bawah, tahan. Terus saya buat lagi, klik di sini, geser bawah, tahan. Klik ini, tahan. Nah, jadi seperti ini. Nah, habis itu kita pilih namanya shape tool. Ini ada shape tool nih, kelihatan ya? Shape tool di sini. Nah, ini kita klik tiap garisnya. Misalnya ini ya, klik, ya toh. Langsung ini ada keluar menu sini, ya toh, convert to curve atau enggak langsung diklik kanan gini boleh to curve. Nah, kita baru bisa geser kayak gini. Nah, sama, ini juga sama set to curve. Nah, ini gesernya ada panah kecil di sini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini bisa gesernya satu-satu gini. Ini bisa sedikit masuk, ini boleh, tergantung kebutuhan. Ya. Nah, ini kita geser keluar aja biar formatnya sorry. Kalau hilang kayak gini, klik paling ujung, klik biar keluar lagi. Nah, jadi nggak usah panik, tetap tenang dan jangan panik. Dan saya mulai lapar ya. Nah, ini bisa juga dengan shape tool ini bisa untuk membuat posisi ini dirubah. Misalkan ini agak kurang ke sini, kita rubah gini, terus ini agak kurang sini, saya sinikan gitu. Jadi ini untuk opsi kita menggeser node-nya ya. Ini klik lagi karena dia kurang gendut, saya gendutkan. Nah, seperti ini boleh. Sama ya. Seperti ini. Nah, ini juga kita bisa membuat to curve. Nah, kita geser kayak gini. Sama. Nah, to curve juga. Oke. Seperti ini. Nah, jadi kurang lebih penggunaan fiturnya seperti itu. Seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, nanti saya minta teman-teman untuk membuat, karena ini kita masih pengantar, untuk memanaskan dulu biar memahami beberapa penggunaan ini ya. Dan bagi yang sudah tahu silakan bisa ikuti dulu, karena ini saya menganggap bahwa teman-teman, saya anggap masih dalam awal untuk membuat desain, dan ini silakan ikuti step by step. Insya Allah nanti ke belakang teman-teman tidak akan merasa susah. Yang penting step by step, karena ini ingat, ini adalah basic konsep yang kita gunakan. Jadi silakan pelajari dengan baik. Nah, ini tugas teman-teman adalah silakan sebelum kita menggunakan robot ya, teman-teman silakan membuat model-model kayak gini, basically menggunakan beberapa tool tadi seperti ini, dan boleh membuat tuan tentakel yang agung. Ya, saya akan buat dulu dengan freehand. Ya, pokoknya ini nanti silakan buat seperti ini dulu. Tuan tentakel yang agung, saya buat kepala dulu di sini. Set. Oke, punya saya jadi. Aduh, kepencet. Mohon maaf ya. Oke, saya kasih gini. Oke. Ini saya kasih warna biru, ini saya kasih warna putih. Nah, silakan teman-teman buat seperti ini ya. Nanti silakan ya, kalau sudah seperti ini ya kan, di grup ya kan. Habis itu teman-teman kayak gini aja boleh dikecilkan. Nah, seperti ini silakan teman-teman untuk ekspor menjadi sebuah gambar JPG. Kasih formatnya adalah gini, vektor sesi 1 ya toh, terus underscore name Anda, name-nya berapa, name nah sebagai JPG. Nanti silakan kirim ke drive. Nah, jadi teman-teman silakan untuk di tangannya untuk dibuat ini dulu ya, dibuat dibuat relax ya, dan paham dengan fitur. Ingat, pahami fitur ini dengan baik, karena ini adalah modal awal kita untuk nanti terus sampai akhir semester. Jadi vectoring base ini teman-teman harus bisa ya, jadi semua fitur ini teman-teman harus hafalkan dan harus paham bagaimana penggunaannya dari tiap fitur ini, dan karakternya yang berbeda-beda dari tiap fitur ini teman-teman harus memahami. Ekspor dapat seperti ini sudah ya. Oke, seperti itu teman-teman, untuk satu sesi ini minggu depan kita akan mencoba untuk mulai vektor
dengan sedikit profesional, kita punya project, nanti kita menggunakan share RoboV, kita menggunakan robot-robot tadi untuk kita vektorkan. Jadi kalau Anda teman-teman sudah bisa pro, nanti kita bisa lebih advance lagi, kita ke arah yang lebih baik untuk materinya kita upgrade lagi. Sekian teman-teman, terima kasih. Kita jumpa di sesi selanjutnya. Dari saya akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.